Pada permulaan segala perjalanan jiwa, langit pernah bergetar dan bumi terdiam. Dari ketiadaan muncul bisikan samar, akan lahir jiwa-jiwa terpilih. Maka sejak itu, waktu tak lagi berjalan lurus. Ada garis lain, tersembunyi, yang hanya dapat dijalani oleh mereka yang telah ditandai sejak rahim. Tanda pertama tidak tampak pada wajah, tidak pula pada tubuh. Ia terpatri di kedalaman jiwa, di tempat mata manusia tak sanggup menembus. Orang awam menyebutnya bakat, sebagian menganggapnya keberuntungan, namun para penjaga rahasia tahu, itu adalah panggilan yang membawa bahaya. Setiap kali jiwa-jiwa itu lahir, tanda gaib muncul di sekitarnya. Angin berhembus berbeda, hewan menoleh tanpa alasan, bayi lain menangis ketika ia hadir. Namun semua itu dianggap kebetulan oleh yang tak peka. Padahal sesungguhnya, itu adalah isyarat pertama dunia bahwa sebuah pusaka hidup telah datang. Jiwa terpilih bukanlah makhluk suci yang hanya membawa kebaikan. Ia adalah benih kekuatan yang bisa menumbuhkan taman atau membakar hutan. Apa yang ia lakukan akan menggema berkali lipat dari manusia biasa. Sekali ia menolong, dunia terasa lega, sekali ia tergelincir, kehancuran berlipat-lipat. Sejak kecil, mereka sering merasa asing di tengah keramaian. Ada jarak yang tak terjelaskan, seolah dunia adalah panggung dan mereka hanya penonton. Namun sesungguhnya, bukan mereka yang melihat dunia, melainkan dunia yang sedang menatap mereka. Setiap gerak-gerik, setiap napas, menjadi tanda yang dicatat di balik tirai gaib. Banyak di antara mereka yang tumbuh dengan perasaan berbeda, terlalu sensitif pada bisikan hati, terlalu peka pada rahasia orang lain, terlalu mudah melihat keburukan yang tersembunyi di balik wajah manis. Orang-orang menganggapnya firasat, tetapi itu hanyalah salah satu pintu dari 7 ciri. Ketika jiwa-jiwa itu berjalan di bumi, tanpa sadar tanah mengingat jejak mereka. Pohon menunduk, air bergetar, bahkan burung terdiam sesaat. Mereka sendiri jarang menyadari bahwa dunia memperhatikan kehadirannya. Namun lambat laun, beban itu akan terasa, semakin mereka tumbuh, semakin berat tatapan dunia mengiringi langkahnya. Di dalam kesenyapan malam, suara tak bernama sering berbisik di telinga mereka. Kadang berupa mimpi yang terasa nyata, kadang hanya bayangan yang lewat di sudut mata. Semua itu bukan kebetulan, melainkan panggilan yang menuntun mereka ke jalan yang tak dapat dipilih. Sebab jalan itu telah dipahatkan sebelum mereka lahir. Namun ketahuilah, apa yang tampak sebagai anugerah seringkali adalah jebakan. Jiwa terpilih bukan hanya membawa terang, ia juga mengundang bayangan. Karena kekuatan besar selalu memanggil lawannya. Maka sejak awal, tanda keberadaan mereka sudah sekaligus menjadi peringatan, bila tak berhati-hati, cahaya yang mereka bawa dapat membakar semua yang mereka cintai. Maka, wahai pembaca yang menggumamkan kata-kata ini, simpanlah dalam hati, awal segala isyarat adalah pengingat bahwa tidak semua jiwa bercahaya itu aman. Cahaya bisa menjadi obor penuntun, namun juga api pemusnah. Dan barang siapa melihat tanda pertama dari 7 ciri itu, hendaklah ia menjaga jarak, sebelum dirinya terseret dalam takdir yang bukan miliknya. Setelah isyarat awal diturunkan, maka muncullah ciri pertama dari jiwa terpilih, kesenyapan yang menggetarkan. Di hadapan mereka, dunia seakan menahan napas. Tiada kata, tiada bunyi, hanya keheningan yang menekan dada seperti kabut tebal. Orang awam menyangka itu ketenangan, padahal sesungguhnya, itulah awal dari penguasaan tak kasat mata. Kesenyapan itu berbeda dari sunyi biasa. Ia adalah hening yang hidup, hening yang menatap balik. Bila engkau berada dekat dengan mereka, engkau akan merasakan darahmu berdesir lebih cepat, seolah ada sesuatu yang memerhatikan dari balik tabir. Padahal tak ada mata, yang terlihat, hanya jiwa yang mengguncang jiwa. Anak-anak yang memiliki ciri ini sejak kecil sering dikelilingi keganjilan. Hewan peliharaan terdiam kaku saat mereka mendekat, bayi menangis tanpa sebab, dan orang dewasa merasa kikuk tanpa alasan jelas. Semua itu lahir dari kesenyapan yang mereka bawa, kesenyapan yang bukan kosong, melainkan penuh dengan daya tak bernama. Ada yang menyebutnya aura, ada pula yang menyebutnya bayangan tak kasat mata. Namun bagi para penjaga rahasia kuno,
Kesenyapan itu adalah jubah tak terlihat, pakaian jiwa yang menandakan mereka bukan milik dunia biasa. Dan setiap kali jubah itu menyelimuti mereka, orang lain tak sadar telah tunduk meski tanpa paksaan. Kesenyapan ini sering menipu, sebab ia terlihat indah. Orang yang tak tahu akan berkata, betapa damainya berada di dekatnya. Mereka tidak mengerti bahwa ketenangan itu adalah pusaran yang menarik jiwa. Barang siapa terlalu lama berdiam di dalamnya, akan kehilangan arah, seolah laut tenang yang diam-diam menyembunyikan pusaran maut di dasar. Tak sedikit yang terperangkap oleh kesenyapan itu. Seorang guru merasa muridnya istimewa, seorang sahabat merasa terikat tanpa alasan, seorang pemimpin merasa terbantu oleh keberadaan seorang pengikut. Namun yang terikat tak pernah tahu bahwa dirinya bukan lagi pemilik dirinya. Ia sudah tersedot ke dalam kekosongan yang menggetarkan itu. Jiwa terpilih jarang menyadari kekuatan ciri pertama ini. Mereka hanya merasa orang-orang mudah mendekat, mudah percaya, mudah menyerahkan rahasia. Padahal bukan kasih yang mengikat, melainkan kesenyapan itu sendiri yang membungkus mereka. Inilah mengapa bahaya tersembunyi lebih licin daripada pedang, sebab ia bekerja tanpa disadari. Kesenyapan yang menggetarkan ini bukan sekadar tanda, melainkan ujian pertama. Bila sang jiwa terpilih mampu menjaga dirinya, ia akan menjadi tempat berlindung bagi banyak orang. Namun bila ia lengah, kesenyapan itu akan berubah menjadi jerat. Ia akan membuat orang lain takluk tanpa pertarungan, dan dari situlah jalan kehancuran terbuka. Maka, para penulis kuno memberi peringatan, jangan terlalu betah dalam kesunyian milik jiwa terpilih. Bila kau merasa damai di sisinya, tanyakanlah pada hatimu, apakah itu kedamaian, ataukah penyerahan tak sadar. Sebab banyak jiwa yang hilang tanpa jejak, terserap dalam keheningan yang seolah suci, padahal berbahaya. Demikianlah ciri pertama disingkap. Kesenyapan yang menggetarkan bukanlah hadiah untuk kagum, melainkan tanda untuk waspada. Ia adalah pintu masuk menuju ciri-ciri berikutnya, yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih menjerat. Maka barang siapa telah mengenali isyarat ini, bersiaplah, sebab perjalanan menuju 7 ciri akan semakin pekat oleh rahasia. Setelah kesenyapan mengikat jiwa-jiwa di sekitarnya, muncul pula tanda kedua yang jauh lebih menggetarkan, mata yang menyimpan dunia. Bukan mata biasa, melainkan cermin yang memantulkan bukan rupa, tetapi rahasia terdalam. Barang siapa tertatap olehnya, akan merasa dirinya telanjang, tanpa lapisan, tanpa topeng. Tatapan mereka bukanlah tatapan seorang manusia yang sekadar melihat bentuk. Ia adalah tatapan yang menembus, yang menyoroti luka lama, kebohongan yang disembunyikan, bahkan niat yang belum diucapkan. Banyak orang yang mencoba menghindar, namun gagal, sebab mata itu bukan sekadar melihat, melainkan memanggil jiwa keluar dari persembunyiannya. Mereka yang pertama kali ditatap seringkali merasa dicintai, dipahami, diterima. Padahal sesungguhnya, yang mereka rasakan hanyalah refleksi dari diri mereka sendiri. Mata sang terpilih hanya memantulkan isi hatimu, membuatmu percaya bahwa engkau ditemui dengan kasih, padahal engkau sedang diperlihatkan bayanganmu sendiri. Di masa kecil, jiwa dengan ciri ini sering disebut aneh. Mereka menatap, terlalu dalam, terlalu lama, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya. Anak-anak lain merasa tak nyaman, orang dewasa sering terdiam, dan banyak yang memilih menghindar. Tetapi yang tak kuasa berpaling, akan terseret semakin dalam ke jurang tatapan itu. Bahaya dari ciri kedua ini adalah pesona yang menipu. Orang akan dengan sukarela membuka rahasia, mengaku tanpa dipaksa, menangis tanpa tahu sebab. Mereka percaya sedang berhadapan dengan kasih yang tulus, padahal mereka sedang ditelanjangi oleh cermin hidup yang bernama mata. Tak jarang pula, mata itu memanggil mimpi. Seorang yang tertatap di siang hari bisa didatangi wajah yang sama di malam hari. Ia muncul dalam tidur, berbicara tanpa suara, mengingatkan atau menuntut, hingga yang bermimpi bangun dengan dada berdebar. Inilah mengapa mata sang terpilih disebut sebagai jendela tak hanya ke dunia, tetapi juga ke alam gaib. Tatapan itu bisa menjadi berkat atau malapetaka. Bila digunakan dengan kasih sejati, ia mampu mengobati luka batin orang lain, membebaskan dari kepalsuan.
Namun bila dipakai dengan kelengahan, ia bisa menjerat, membuat orang kehilangan dirinya, karena terus terpantul tanpa henti dalam cermin yang tak memihak. Jiwa yang memiliki mata seperti ini sering kali kesepian. Mereka melihat lebih banyak daripada yang mereka ingin tahu. Rahasia-rahasia orang lain menumpuk dalam ingatan mereka, luka-luka dunia menempel di balik kelopak mata mereka. Tak ada cara untuk menutup penglihatan itu, sebab itu bukan pilihan, melainkan takdir. Maka, para penulis kuno memperingatkan, bila engkau merasa dilihat hingga ke sumsum jiwamu, jangan tergesa menyebutnya cinta. Waspadalah, sebab engkau sedang diuji oleh ciri kedua dari 7 tanda. Bila engkau terlalu lama terpaut dalam tatapan itu, engkau mungkin tidak akan pernah kembali sebagai dirimu sendiri. Demikianlah terbuka rahasia ciri kedua. Dari kesenyapan yang menggetarkan lahirlah tatapan yang menelanjangi dunia. Dan ini baru permulaan, sebab setelah mata menyimpan dunia, lidah sang terpilih akan menyulam kata. Maka bersiaplah, karena rahasia berikutnya akan lebih tajam daripada pedang, namun lebih halus daripada bisikan mimpi. Setelah kesenyapan mengikat dan mata menyingkap, tibalah pada tanda ketiga, lidah yang menyulam kata. Inilah ciri yang paling menipu, sebab ia tak tampak berbahaya pada awalnya. Kata-kata sang terpilih mengalir seperti air jernih, seolah menyejukkan. Namun di balik kejernihan itu tersembunyi kekuatan yang mampu meruntuhkan tembok keimanan maupun membangun menara keyakinan. Ketika mereka berbicara, orang-orang berhenti mendengarkan dunia. Suara mereka meresap, melilit telinga, lalu turun ke dalam hati. Kalimat sederhana terdengar bagai firman. Janji kecil terdengar bagai sumpah abadi. Orang-orang percaya, bukan karena mereka mau, melainkan karena lidah sang terpilih menenun kata menjadi jaring yang tak terlihat. Sejak kecil, mereka sering membuat orang lain terdiam dengan ucapan polos. Apa yang mereka katakan, entah benar atau keliru, terasa seolah tak terbantahkan. Banyak yang mengira itu kepandaian bicara, padahal bukan, itu adalah lidah yang diberkati sekaligus terkutuk. Lidah yang mampu menanam benih di tanah pikiran orang lain tanpa izin. Bahaya lidah yang menyulam kata adalah kehalusannya. Ia tidak memaksa, ia membujuk. Ia tidak menghardik, ia menenangkan. Tetapi dari ketenangan itu, lahirlah ikatan yang lebih kuat dari rantai besi. Orang-orang akan mengikuti sang terpilih, bukan karena diperintah, melainkan karena mereka merasa ingin, meski tak tahu dari mana keinginan itu datang. Tak jarang kata-kata mereka menjadi obat. Seseorang yang putus asa bisa kembali bangkit hanya dengan nasihat mereka. Namun obat yang sama bisa berubah menjadi racun bila lidah itu mengalirkan dusta. Orang yang mendengar akan percaya, dan dalam kepercayaan itu mereka akan jatuh lebih dalam daripada sebelumnya. Ada kisah kuno tentang seorang pemuda yang memiliki ciri ini. Dengan lidahnya, ia menggerakkan ratusan orang tanpa pedang, tanpa senjata. Mereka mengikutinya, meninggalkan rumah dan keluarga. Namun ketika akhirnya lidahnya tergelincir oleh ambisi, mereka semua hancur bersama, terjerat dalam kata-kata yang dahulu menenangkan, kini menyesatkan. Jiwa yang memiliki lidah semacam ini seringkali tidak menyadari daya yang mereka bawa. Mereka mengira sedang berbicara biasa, padahal setiap suku kata adalah benang yang menjahit hati orang lain. Dan benang itu, bila terlalu banyak, akan mengikat kuat hingga membuat pendengarnya tak lagi memiliki kehendak sendiri. Itulah mengapa ciri ketiga disebut penyulam. Bukan sekadar pengucap, melainkan penjahit takdir. Kata-kata mereka bisa merenda jalan hidup orang lain, baik menuju cahaya maupun menuju kegelapan. Dan semakin banyak orang yang percaya, semakin besar pula benang yang mereka rajut, hingga akhirnya membentuk jaring besar yang tak mudah diurai. Maka peringatan kuno berbunyi, janganlah engkau mabuk oleh manis kata sang terpilih. Dengarkanlah dengan hati yang waspada. Karena apa yang terdengar sebagai kebenaran bisa jadi hanyalah jalinan halus yang dibuat untuk menuntunmu ke jalan yang tak pernah kau pilih. Demikianlah terbuka rahasia ciri ketiga. Setelah kesenyapan yang menggetarkan dan mata yang menelanjangi, kini lidah sang terpilih mulai menjahit dunia. Namun ini baru awal, sebab tangan mereka pun menyimpan rahasia yang lebih kelam,
tangan yang tidak hanya memberi, tetapi juga menggenggam bayangan. Setelah lidah menyulam kata, tibalah pada ciri keempat, tangan yang menggenggam bayangan. Tangan ini bukan sekadar alat untuk memberi atau mengambil. Ia adalah perantara antara terang dan gelap, sebuah jembatan di mana nasib orang lain bisa ditentukan hanya melalui sentuhan. Banyak yang mengira tangan mereka adalah tangan penolong. Mereka menyembuhkan luka, mengangkat yang jatuh, menenangkan yang resah. Dan memang benar, di permukaan itulah yang terlihat. Namun di balik pemberian itu, selalu ada benang tak kasat mata yang ikut berpindah, mengikat yang disentuh pada sang terpilih. Barang siapa menerima uluran tangan itu, tidak hanya menerima kebaikan, tetapi juga menyerahkan bagian dari dirinya. Entah kepercayaan, entah rahasia, entah energi yang tak bisa dijelaskan. Dan semakin sering seseorang menyentuh tangan sang terpilih, semakin kuat ikatan gaib yang terjalin di antara mereka. Sejak kecil, tanda ini sering tampak dalam hal-hal sederhana. Anak yang jatuh tiba-tiba berhenti menangis ketika disentuh. Orang sakit merasa lebih ringan hanya dengan genggaman kecil. Bahkan hewan liar bisa jinak bila disentuh oleh tangan mereka. Semua itu tampak menakjubkan, padahal sesungguhnya adalah gejala dari daya yang tersembunyi. Namun sebagaimana cahaya, daya itu juga menyimpan bahaya. Sentuhan yang seolah menenangkan dapat menjadi jerat. Orang yang terlalu lama bergantung akan kehilangan kekuatannya sendiri. Ia tak lagi bisa berdiri tanpa genggaman itu, karena sebagian jiwanya telah berpindah pada sang terpilih. Kisah kuno mencatat seorang pengembara dengan ciri ini. Ia menolong banyak orang dengan tangannya, dan setiap yang ditolong menjadi pengikutnya. Namun pada akhirnya, ketika ia jatuh, seluruh pengikutnya ikut terseret ke dalam kegelapan. Karena tangan yang semula memberi, berubah menggenggam dengan keras, tak mau melepaskan. Inilah sebabnya tangan yang menggenggam bayangan disebut ciri yang berbahaya. Ia tidak bekerja melalui kekerasan, melainkan melalui kelembutan. Dan karena kelembutan itu, banyak yang menyerah tanpa sadar. Mereka merelakan diri disentuh, tanpa mengetahui bahwa setiap sentuhan adalah perjanjian tak kasat mata. Tangan itu ibarat jaring halus. Semakin banyak yang disentuh, semakin besar jaringnya. Semakin besar jaring, semakin kuat daya tariknya. Hingga akhirnya, tanpa disadari, sang terpilih menggenggam bukan hanya orang-orang, melainkan seluruh kelompok, seluruh bangsa, bahkan seluruh zaman. Maka waspadalah, wahai yang mendengar kisah ini. Jangan sembarangan menerima uluran tangan. Sebab tidak semua yang memberi, memberi dengan tulus. Terkadang di balik kelembutan tersimpan bayangan, dan bayangan itu akan tetap menggenggam meski cahaya telah pergi. Demikianlah ciri keempat disingkap. Dari kesenyapan lahir tatapan, dari tatapan lahir kata, dari kata lahir tangan yang menggenggam. Dan perjalanan belum selesai, sebab setelah tangan, akan muncul daya lain yang lebih halus, yaitu kehadiran yang menyembuhkan luka, namun justru bisa merenggut jiwa perlahan. Setelah tangan menggenggam bayangan, tibalah pada ciri kelima, kehadiran yang menyembuhkan luka. Inilah tanda yang paling memesona sekaligus menipu, sebab ia tidak datang dengan kekuatan kasar, melainkan dengan kelembutan yang membuat orang merasa aman. Di dekat mereka, hati yang patah bisa terasa utuh kembali, dan jiwa yang letih akan memperoleh tempat peristirahatan. Orang-orang yang rapuh sering merasakan ketenangan mendalam bila berada di sisi mereka. Air mata yang tak terbendung tiba-tiba mengering, kegelisahan yang menghantui mendadak surut. Tak ada mantra, tak ada obat, hanya kehadiran. Kehadiran yang bagaikan pelukan tak kasat mata, melingkupi tanpa perlu disentuh. Sejak kecil, jiwa dengan ciri ini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mencari penghiburan. Teman yang berduka ingin duduk di dekatnya, orang tua yang marah luluh hanya dengan tatapannya, bahkan hewan yang terluka merasa tenteram saat mendekat. Semua itu dianggap sebagai hati yang baik, padahal ia adalah daya yang lebih tua dari sekadar kebaikan. Bahaya dari ciri kelima ini adalah ketergantungan yang lahir dari ketenangan itu. Orang-orang yang terlalu lama bersandar pada kehadiran sang terpilih lambat laun kehilangan kekuatan berdiri sendiri. Mereka merasa hanya bisa tenang bila sang terpilih ada.
Dan ketika sang terpilih pergi, mereka menjadi hampa, seolah jiwa mereka ikut terbawa. Tak sedikit yang menyamakan kehadiran itu dengan kasih. Namun kasih adalah pilihan, sedangkan daya ini adalah jerat halus. Karena itulah, orang yang terikat padanya tidak pernah benar-benar bebas. Mereka percaya sedang disembuhkan, padahal sesungguhnya mereka sedang menyerahkan bagian jiwanya sebagai ganti rasa lega yang ia terima. Ada catatan kuno tentang seorang perempuan dengan tanda ini. Dimanapun ia berada, orang-orang merasa tenteram. Namun ketika ia wafat, seluruh kampung jatuh dalam keputusasaan, kehilangan arah, dan perlahan musnah. Karena mereka telah terlalu lama hidup dengan kehadirannya, dan lupa bagaimana rasanya hidup dengan kekuatan sendiri. Kehadiran yang menyembuhkan luka sejatinya adalah cermin bagi dunia. Ia memperlihatkan kelemahan orang-orang, membuat mereka sadar bahwa mereka rapuh. Namun alih-alih membangun kekuatan, mereka sering memilih bersandar, hingga akhirnya kekuatan itu tersedot habis oleh ketergantungan mereka sendiri. Inilah mengapa ciri kelima disebut paling manis sekaligus paling beracun. Ia menenangkan tanpa syarat, namun menuntut jiwa sebagai balasan. Semakin banyak orang yang mencari ketenangan itu, semakin besar beban sang terpilih, dan semakin kuat pula ikatan yang lahir di bawah bayangannya. Maka para penjaga rahasia menulis, janganlah kau menyerahkan hatimu hanya karena merasa sembuh di dekat seseorang. Karena bukan kesembuhan yang kau terima, melainkan pemindahan luka. Luka itu tidak hilang, hanya berpindah, dan ia akan menuntut balasan. Ketika waktunya tiba, demikianlah terbuka rahasia ciri kelima. Dari tangan yang menggenggam lahirlah kehadiran yang merengkuh, dari kehadiran lahir pula ketergantungan yang tak kasat mata. Namun perjalanan belum berakhir, sebab setelah ini, akan tampak ciri yang lebih halus dan lebih berbahaya, rindu yang tak terjelaskan, ikatan gaib yang membuat jiwa mendambakan sesuatu yang tak pernah bisa dimiliki. Setelah kehadiran mereka menyembuhkan luka, lahirlah tanda yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sulit dijelaskan, rindu yang tak terjelaskan. Inilah ciri keenam yang membuat banyak jiwa tersesat, sebab ia bekerja tanpa suara, tanpa sentuhan, hanya dengan getaran samar yang merayap ke dalam hati. Rindu ini tidak mengenal jarak. Bahkan ketika sang terpilih telah jauh, bayangannya tetap tinggal di dada. Orang-orang yang pernah dekat dengannya merasa ada kekosongan yang tak bisa dipenuhi siapapun. Seolah-olah sang terpilih meninggalkan bekas luka tak kasat mata yang terus berdenyut, memanggil-manggil dengan lembut namun tak pernah reda. Bahaya dari ciri ini terletak pada keterikatannya. Orang-orang mulai mencari, mengejar, bahkan berkorban, hanya demi mendekat kembali. Mereka meninggalkan keluarga, mengorbankan pekerjaan, bahkan melupakan dirinya sendiri. Semua dilakukan bukan karena perintah, melainkan karena rindu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Sejak kecil, tanda ini muncul dalam bentuk sederhana. Seorang teman yang pernah bermain dengannya akan selalu ingin kembali, seorang guru yang pernah mengajar tak bisa melupakan murid itu, bahkan orang asing yang hanya bertemu sekali akan merasa dihantui oleh kehadirannya. Rindu itu bukan sekadar ingatan, melainkan ikatan. Rindu ini kerap disalahartikan sebagai cinta. Namun cinta biasanya memiliki alasan, sedangkan rindu ini tidak. Ia lahir dari perjumpaan singkat, bahkan tanpa kata-kata. Ia bukan kasih yang dipilih, melainkan daya gaib yang menancap dalam, lalu berakar di jiwa. Kisah kuno menceritakan seorang lelaki yang bertemu jiwa terpilih hanya sekali, di pasar. Setelah itu, seluruh hidupnya berubah. Ia meninggalkan rumah, mengembara berbulan-bulan, hanya untuk mencari sosok yang bahkan namanya tak ia ketahui. Hingga ajal menjemput, rindunya tak pernah padam, dan ia mati dengan mata yang masih mencari. Jiwa terpilih sendiri sering tidak menyadari betapa kuatnya daya ini. Mereka merasa biasa saja, namun orang-orang di sekitarnya tidak bisa tenang tanpa mereka. Maka semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak jiwa yang resah, semakin banyak pula bayangan rindu yang tertinggal di belakangnya. Rindu yang tak terjelaskan ini bisa menjadi jalan terang, bila digunakan untuk memanggil orang kembali pada kebaikan. Namun lebih sering, ia menjadi jebakan yang memenjarakan hati. Orang-orang kehilangan dirinya,
menjadi bayangan yang hanya mengikuti, karena hatinya telah terikat pada sesuatu yang tak bisa ia lawan. Itulah mengapa para penulis kuno menegaskan, jangan tertipu oleh rindu yang datang tanpa alasan. Bila engkau merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi milikmu, berhati-hatilah. Mungkin engkau sudah terseret dalam pusaran ciri keenam. Demikianlah tersingkap rahasia ciri keenam. Setelah kesenyapan, tatapan, kata, tangan, dan kehadiran, kini rindu yang tak terjelaskan menjerat jiwa lebih dalam. Namun perjalanan masih berlanjut, sebab setelah rindu, akan datang tanda terakhir, bayangan yang mendahului tubuh, pertanda bahwa lingkaran 7 ciri hampir sempurna. Setelah rindu yang tak terjelaskan, tibalah pada puncak tanda, bayangan yang mendahului tubuh. Inilah ciri ketujuh, yang paling misterius sekaligus paling menakutkan. Sebab ketika ia datang, bukan tubuhnya yang lebih dahulu hadir, melainkan jejaknya yang telah sampai sebelum langkahnya. Tiba, banyak yang merasakan kehadirannya bahkan sebelum melihat wajahnya. Rumah menjadi dingin, mimpi dihantui, atau hati tiba-tiba berdebar tanpa sebab. Lalu beberapa waktu kemudian, ia benar-benar muncul, seakan dunia telah memberitahu jauh lebih awal, ia akan datang. Bayangan ini bukanlah bayangan biasa yang lahir dari cahaya. Ia muncul dalam mimpi, dalam bisikan angin, dalam bayangan mata yang salah menangkap gerak. Seorang bisa bersumpah melihatnya berjalan di jalan sunyi, padahal tubuhnya masih jauh. Seorang lain merasa disentuh, padahal ia belum hadir. Sejak kecil, tanda ini kerap terlihat dalam mimpi orang-orang di sekitarnya. Mereka bermimpi tentang kedatangannya, bahkan tentang perkataan yang kelak benar-benar diucapkannya. Dengan demikian, sang terpilih bukan hanya hidup di dunianya, tetapi juga di dunia orang lain, sebagai bayangan yang mendahului. Bahaya dari ciri ketujuh ini adalah takdir yang terkunci. Bila bayangannya sudah lebih dahulu hadir, maka perjumpaan tidak bisa dihindari. Orang-orang yang terikat oleh mimpi atau firasat akan berjalan ke arahnya, sekalipun mereka berniat melawan. Seolah-olah dunia sendiri telah mengatur agar jalan mereka bertemu. Kisah kuno menyebut seorang pemimpin besar yang bermimpi didatangi bayangan jiwa terpilih 3 malam berturut-turut. Ketika akhirnya ia bertemu sosok itu, ia tidak bisa menolak, meski hatinya tahu ada bahaya. Dari situlah lahir keputusan-keputusan yang mengguncang sebuah kerajaan, hingga runtuh ke dasar sejarah. Bayangan yang mendahului tubuh bukan hanya tanda kekuatan, melainkan juga beban besar. Sang terpilih sering kali merasa lelah, sebab dunia selalu mendahuluinya. Orang-orang telah menyiapkan harapan, ketakutan, atau kebencian, bahkan sebelum ia hadir. Ia berjalan di bumi, namun langkahnya selalu terbelenggu oleh bayangan yang lebih dulu menjejak. Dan inilah puncak jeratnya, siapapun yang melihat bayangan itu merasa takdirnya berubah. Ia tak lagi bebas memilih, karena jalan hidupnya sudah diarahkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari keinginan. Ia bisa melawan, namun perlawanan itu hanya membawa dirinya semakin dalam ke lingkaran sang terpilih. Para penulis kuno memberi peringatan, bila engkau melihat sosok dalam mimpi sebelum engkau mengenalnya, berhati-hatilah. Bila engkau merasa bayangan berjalan lebih dulu sebelum tubuhnya tiba, bersiaplah. Karena engkau telah memasuki lingkaran terakhir dari 7 ciri, dan dari sana, tidak ada jalan kembali. Demikianlah tersingkap ciri ketujuh, puncak dari tanda jiwa terpilih. Setelah kesenyapan, tatapan, kata, tangan, kehadiran, dan rindu, kini bayangan menjadi peringatan terakhir. Namun kitab ini belum selesai, sebab setelah 7 tanda terungkap, masih ada 2 bab penutup, peringatan sang penulis, dan penutup kitab, di mana rahasia sejati akhirnya diungkap. Setelah 7 tanda terbuka satu demi satu, tibalah pada halaman yang berat untuk dituliskan, peringatan. Sebab barang siapa telah mengenali ciri-ciri itu, tidak lagi berjalan di tanah biasa. Ia memasuki wilayah tipis, di mana terang dan gelap berdiri berdampingan, hanya menunggu siapa yang akan membuka pintu lebih dulu. Ketahuilah, jiwa terpilih bukanlah malaikat yang sempurna, bukan pula iblis yang lahir dari bara. Mereka adalah simpul takdir, tempat di mana segala jalan bertemu.
Dari simpul itulah bisa lahir penyelamatan, atau justru kehancuran. Karena itu, siapapun yang mendekati mereka harus memahami, setiap langkah mendekat adalah taruhan bagi jiwanya sendiri. Bahaya terbesar bukanlah pada 7 ciri itu sendiri, melainkan pada keterpesonaan manusia terhadapnya. Kesenyapan dianggap damai, tatapan dianggap cinta, kata dianggap kebenaran, tangan dianggap kasih, kehadiran dianggap penyelamat, rindu dianggap cinta suci, dan bayangan dianggap takdir ilahi. Padahal semua itu bisa menjerumuskan lebih dalam dari jurang yang pernah dikenal manusia. Banyak bangsa hancur bukan oleh pedang, melainkan oleh jiwa-jiwa terpilih yang tak mampu menanggung bebannya. Banyak kerajaan runtuh bukan karena serangan, melainkan karena lidah yang menyulam kata lalu mengikat hati tanpa sadar. Dan sejarah terus mengulang, sebab manusia selalu terlena pada kilau yang tampak seperti cahaya. Wahai yang membaca catatan ini, janganlah berpikir engkau bisa memanfaatkan jiwa terpilih untuk kepentinganmu. Karena mereka bukan alat, melainkan ujian. Siapa yang mendekat dengan niat menunggangi, akan ditunggangi. Siapa yang mendekat dengan niat mengikat, akan diikat. Demikianlah hukum gaib yang tak bisa dilawan dengan akal manusia. Namun jangan pula tergesa untuk membenci mereka. Karena kebencian hanya akan menjadi bahan bakar bagi bayangan mereka. Semakin engkau menolak, semakin engkau terikat. Jalan satu-satunya adalah waspada, mengenal tanda, menjaga jarak, dan tidak menyerahkan hatimu sepenuhnya, betapapun manis daya yang mereka pancarkan. Ada rahasia yang jarang diucapkan, jiwa terpilih sendiri pun adalah tawanan. Mereka tidak memilih 7 ciri itu, sebagaimana burung tidak memilih sayap. Mereka hanya dijadikan wadah, dipenuhi kekuatan, lalu dibebani dengan takdir yang terlalu berat untuk satu tubuh. Karena itu, belas kasih dan kewaspadaan harus berjalan beriringan. Ketika engkau bertemu salah satu dari mereka, ingatlah, jangan menatap terlalu lama, jangan mendengar terlalu dalam, jangan menyentuh terlalu sering. Jangan pula menyerahkan rindu pada sosok yang bahkan belum tentu memahami dirinya sendiri. Karena dari